Untuk hari ini kita akan mengecek yaitu Panther LS High Grade tahun 2002. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen membeli Panther LS, apa saja yang kira-kira perlu dicek untuk di Panther ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini kita akan mengecek yaitu Panther LS High Grade tahun 2002. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen membeli Panther LS, apa saja yang kira-kira perlu dicek untuk di Panther ini? Yang pertama adalah untuk di bagian bodi ya. Kita cukup lihat di bagian cat. Kalau ini cat sudah gantian, ini bukan orinya lagi. Untuk melihat cat ori atau tidak itu cukup gampang. Kita lihat adalah di bagian pintu. Di bagian pintu ya. Kalau seandainya yang punya mengatakan ori, kita cek di bagian sini. Nah ini untuk cat dia sudah gantian semua. Ini kelihatan ini baru dicat semua ya. Nah ini catnya sampai ngelemper-lemper di sini ya. Nah ini bodi memang tidak begitu mulus 100% kondisi bodi, cuman memang masih cukup kaleng. Jadi kita cek bagian bodi, terutama adalah di Panther kapsul itu di sini tahun 2000-an. Nah ini sudah tebel, ini berarti sudah menandakan pernah dilas. Nah ini tebel sekali dempulnya. Nah, ini penyakit Panther itu di sini. Jadi kita cek adalah bagian bodi sebelah sini ya, sambungan-sambungan. Nah ini sudah las-lasan di bagian bawah sini. Nah ini sudah diperbaiki ya, sudah diperbaiki. Nah dicek bagian sini, pintu cukup rapat setelannya. Terus di bagian sini, nah, Panther itu penyakitnya di sini. Nah ini bisa kelihatan ya, ini sudah dilas. Nah, ini biasanya gampang keropos tuh di sini. Ini Panther. Jadi ini memang sudah diperbaiki untuk bagian bodi. Jadi dia memang tidak mulus ya, mulus 100%. Ini masih ada sedikit luka, tapi ya masih hitungannya masih bagus lah. Dia belum begitu tebel amat. Terus di bagian belakang, nah ini nat-nat gini, ini untuk kanunya sudah hilang ya, untuk air. Jadi kita cek adalah keliling bagian bodi, terus kita lihat adalah bagian atas. Kita naik semacam ini. Kita lihat bagian atas, ini masih tipis untuk bagian atasnya, masih lumayan. Pelek masih aslinya ya, ini pelek masih aslinya. Terus kita lihat lagi adalah di bagian bawah ya. Jadi untuk ngecek Panther kapsul ini bagian bawah, ini biasanya sering keropos. Nah kita cek ya, jadi kita cek muter, ini masih lumayan, belum ada bocor-bocor ya. Nah ini tuh kelihatan ya. Jadi untuk bodi masih lumayan, nah termasuk di sini ya. Jadi Panther kapsul ini termasuk di sini penyakitnya. Nah ini biasanya keropos di bawah pintu. Ini masih bagus lah, masih mulus, masih bagus, masih mulus. Nah setelah kita cek bagian bodi semuanya sudah kita cek, kira-kira bagus, mulus, termasuk bagian depan. Nah ini depan ya, terus ada keropos dikit, itu biasanya tempat aki, wajar, tapi usahakan masih mulus ya. Jadi usahakan masih mulus, tidak ada keropos. Usahakan kita nemukan kondisi masih mulus. Tapi apabila ada keropos sedikit, nanti kan biasanya terkoreksi dengan harga ya. Jadi kita lihat harganya kira-kira berapa. Kalau menurut kita bagian bodi sudah kita cek mulus. Di Panther itu yang tidak kalah penting untuk kapsul di sini ya. Ini biasanya sering mengkang, jadi kita lihat adalah lurusnya ini. Jadi ini
usahakan rata semacam ini. Ini rata semacam ini, rata semacam ini. Jadi celah-celahnya itu tidak terlalu lebar, antara di atas ini ke tengah sampai ke bawah itu tidak lebar. Jadi sama ya, jadi sama semacam ini. Berarti menandakan ini mungkin belum pernah insiden. Tapi kalau dia ini sudah tidak rata, sini kadang-kadang nyangkut, di sini nyangkut, di sini nyangkut, berarti pernah mengalami insiden atau mungkin ada masalah di pintunya. Bagian depan juga sama. Bagian depan tuh kita cek adalah di bagian sini ya. Nah ini jarak sini usahakan rata semacam ini. Ini menandakan bahwa sasis mobil ini masih bagus atau belum pernah nabrak. Bumper besi ya, bumper besi semua. Lampu masih bening karena memang dia ini lampunya menggunakan kaca ya, bukan mika. Karena mulai mika itu tahun 2004. Setelah kita lihat termasuk di sini ya. Nah ini. Jadi kita pastikan untuk bodi ini memang kondisinya masih mulus. Termasuk di depan. Nah, depan-depan sini kita lihat. Jadi tidak ada keroposan ya, depan-depan sini. Kalau kita lihat bagian interior di bodi, ini di sini ya. Ini kita tekan, kalau ini bisa dibuka kita buka ya sedikit. Kita buka semacam ini ya, kita lihat kira-kira ada keropos atau tidak di dalamnya. Nah ini. Jadi kita cek ya. Kita izin dengan yang punya, kita cek di sininya. Nah ini. Nah, termasuk di sini. Pintu penter itu biasanya kalau nutup pintunya kan berat ya, terlalu keras. Itu di sini biasanya retak. Ini retak. Dia tidak kuat retak. Nah ini kadang-kadang dilas. Ini kalau sudah pernah dilas ya penyakitnya kadang-kadang nggak mau nyenternya itu susah. Kita lihat cukup, kita lihat bagian interior. Nah untuk interior Panther LS ini sudah gantian ya. Kalau yang aslinya dia ada kain. Di sini ini adalah warnanya sama dengan warna jok kalau dia yang aslinya. Tapi ini sudah gantian. Kalau kita anggap ini ya bagus, tidak masalah walaupun sudah gantian, rapi pengerjaannya tidak masalah. Cuman kalau kita mau cari yang orinya itu adalah di sini adalah merupakan kain. Kalau ini sudah gantian. Nah, setelah kita cek interiornya rapi termasuk bagian dashboard. Jangan sampai ada cacat ya. Kalau ini kan bekas-bekas lem. Kita cek semuanya. Ini tinggal nyalon saja sih ini. Ini tinggal nyalon saja. Tinggal nyalon saja ya. Sudah itu kita lihat di bagian setelan jok. Nah ini penyakit Panther ciri khas. Ini setelan joknya ini sudah hilang. Ini sedikit pecah ya. Ciri khas Panther. Setelah itu kita lihat adalah fungsi daripada power window. Central lock di sini. Nah, ini masih bagus central locknya. Coba kita tes untuk power window-nya. Ini masih bagus ya. Masih bagus. Kita lihat sebelah sana. Nah ini mati ya, ini yang sebelah kanan ini mati. Coba kita lihat untuk di sebelah sininya. Jadi yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini mati. Kita dari sini ini hidup, tapi dari induknya dia mati ya. Di sini ke bawahnya mati, dia naiknya bisa, tapi ke bawah mati. Nah usahakan kalau kita beli adalah kondisinya untuk di power window ini normal semua ya. Jadi kadang-kadang rusak satu-satu atau sedikit-sedikit itu nanti biayanya juga kalau dikumpulkan akan banyak. Contohnya ada keropos dikit, power window rusak di satu pintu. Nah ini juga rusak ya. Yang bagian tengah ini cuma bisa turun, tidak bisa naik. Nah biasanya di sananya bisa. Coba kita cek bagian tengah. Yang sebelah sini, ini kita naikkan. Ini nggak bisa naik ya, tapi bisa turun. Sekarang yang ke sentralnya kita naikkan. Nah ini bisa naik ya, berarti ada masalah di switch. Nah jadi kita usahakan kalau beli adalah kondisinya normal semua. Jadi ini ada masalah tadi, ada keropos dikit, terus masalah di power window,
Terus untuk jok interior itu tidak ori lagi atau tidak orsinil. Sekarang kita lihat daripada fungsi lampu. Nah, ini kita on kan. Nah, begitu kita on kan, semua lampu seakan hidup. Jadi jangan sampai ada yang mati. Setelah itu kita hidupkan mesin. Begitu kita starter langsung cegreng ya. Jadi jangan sampai berulang-ulang kali. Nah, ini semacam ini. Jadi begitu di starter langsung cegreng, tidak berulang-ulang kali. Setelah itu kita lihat adalah fungsi AC. Karena dia ini double blower, kita cek juga di bagian double blowernya. Kita hidupkan. Ini AC-nya yang langsung hidup, dingin. Berarti normal untuk bagian depan. Sekarang kita lihat di bagian tengah. Bagian tengah kita hidupkan. Ini hidup ya. Bagian tengah hidup. Sama hidup normal, dingin. Berarti untuk AC tidak ada masalah. Termasuk kita cek adalah fungsi lampu. Jadi memang kita agak sedikit harus teliti ya kalau beli mobil bekas. Nah, ini untuk lampu tidak ada tombolnya ya. Tombolnya sudah hilang. Nah, ini kan hal semacam ini kan sepele. Cuman kalau kita tidak teliti kadang-kadang biayanya dikumpulkan juga banyak. Jadi ini tidak ada tombol lampu sebelah sini bagian tengah. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakang juga sama ya. Ini jadi tombol lampunya sudah nggak ada semua ini ya. Tengah, belakang semuanya sudah hilang. Kita lihat untuk jok belakangnya. Nah, ini jok belakangnya masih bagus lah. Kalau joknya ini masih bagus, masih bersih lah, dalam-dalamannya masih bersih karena ini memang barusan diganti untuk interiornya. Terus konsol box masih oke lah. Jadi ada beberapa memang PR tadi. Terus selain itu kita juga harus tes untuk di bagian lampu-lampu. Kita hidupkan lampunya. Nah, ini adalah untuk lampunya kita hidupkan. Jadi dia untuk lampu speedometer hidup normal. Kita hidupkan lampu hazardnya. Lampu hazard di sini hidup normal ya. Nah, ini perlu digas dikit. Nah, ini biasa. Biasanya baru mati itu memang kadang-kadang kalau mobil sudah usia agak tua itu semacam itu. Digas baru indikatornya mati, itu normal ya. Ini yang jadi masalah untuk di dashboard ini adalah di digitalnya. Digital daripada petunjuk kilometernya ini sudah nggak kebaca lagi. Nah, ini masalahnya memang rata-rata di mobil Panther kapsul pertama itu adalah digitalnya. Ini bisa dibenerin. Nah, ini juga biayanya juga sebenarnya tidak banyak, tapi itu tadi kalau kita banyak membenerin gitu ya kadang-kadang kita kumpulkan jadi banyak. Jadi kita usahakan beli mobil itu ya jangan sampai terlalu banyak yang dibenerin. Tapi kalau memang nanti mesin bagus, bodi bagus, ya is oke lah. Terus harga juga mungkin ya ada potongan untuk membenarkan ya. Kira-kira kita rinci. Kira-kira benerin ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, nanti potongannya sesuai atau tidak. Nah, ini. Nah, kadang-kadang kita belinya murah, pas dibenerinnya ya harganya kadang-kadang lebih mahal. Kita lihat lampu ya, lampu di bagian belakang. Memang harga Bokam sih tidak mahal, murah. Nah, ini untuk lampu hidup semua ya, lampu belakang hidup semua. Ini lampu belakang hidup ya, ini hidup. Kita lihat di bagian sini, ini juga hidup. Di bagian depan ini hidup ya, hidup semua. Yang sebelahnya juga hidup. Untuk lampu normal, baik lampu senja maupun lampu hazard normal. Kita cek yaitu bagian wiper. Wiper belakang adalah di sini ya. Ini kalau untuk air sudah nggak ada ya untuk airnya. Kita cek wiper. Wiper hidup normal ya. Nah, itu bisa dilihat wiper, kita cek. Nah, hidup normal ya. Cuman memang tidak ada airnya. Kayaknya ini jalur airnya yang putus ya. Kita lihat di bagian belakang.
Nah ini dia kosong. Pengisiannya di sini ya untuk penter itu. Ini sudah dipatiin, berarti memang sudah tidak difungsikan lagi. Nah. Untuk lampu-lampu sudah kita cek normal, hidup semua. Yang sekarang adalah kita cek bagian mesin. Kita lihat suaranya ya, getarannya. Ini termasuk tidak ada getaran, kita cek yaitu kita taruh stick. Nah ini ya, ini saya taruh di sini. Jadi cukup minim getaran ya, cukup minim getaran. Jadi usahakan getarannya itu minim semacam ini. Ini menandakan adalah untuk dudukan mesinnya atau engine mountingnya itu masih bagus. Memang harganya tidak mahal, cuman ya itu tadi, jadi jangan banyak yang rusak. Terus kita cek bagian mesinnya. Jadi cukup gampang ngecek mobil diesel itu, kita tarik. Kita lihat tidak ada oli yang keluar ya, atau asap putih yang keluar, berarti menandakan kondisi mesin ini bagus. Sekarang kita gas. Jadi dia tidak ada cipratan oli yang keluar, asap juga tidak keluar. Mesin mobil ini bagus, jadi masih sehat, belum ngopos. Terus kita cek juga adalah di bagian sini pengisian oli. Cek juga di bagian pengisian oli ya, ini bagus ya. Kita gas. Kita gas ya. Jadi dia cuma ada cipratan oli sedikit, tapi tidak ada asap yang keluar. Berarti menandakan bahwa mesin mobil ini bagus. Terus kita lihat untuk dia ini masih ada termostatnya atau tidak, itu cukup kita buka adalah di bagian tutup radiator. Dia tidak langsung berputar ya. Berarti adalah mobil ini masih lengkap bagian dalamnya, termostat masih ada, mesin masih bagus. Suara masih kering. Ini adalah menandakan mesin mobil ini masih bagus. Lampu besar hidup. Kita lihat bagian asapnya. Nah, bagian asap seperti ini kita bisa lihat. Ini ada asap tipis, ya kan, asap tipis. Ini agak pedas. Berarti ini ada masalah di bagian injeksinya ya. Nah, ini kayak masuk angin ini, atau pembakarannya tidak sempurna. Tapi untuk mesin normal, tidak apa-apa. Nah setelah kita cek kondisi semuanya bagus, yang berikutnya adalah coba kita cek di bagian persnelingnya. Kita cek di bagian persnelingnya. Perhatikan di sini ya. Nah ini kondisi hidup, dia tidak banyak getaran. Berarti menandakan bahwa dudukannya ini masih bagus. Jadi kalau banyak getaran itu biasanya ada masalah. Yang berikutnya adalah kita coba masukkan giginya. Kita masukkan gigi 1. Gampang ya. Gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi mundur, gampang. Terus kita rasakan di pedal koplingnya. Nah ini pedal koplingnya agak berat. Nah ini ada sedikit masalah ini untuk di pedal koplingnya ya. Jadi pedal koplingnya agak berat. Kita rasakan juga adalah di bagian remnya. Nah ini. Jadi kita cek ya. Jadi usahakan pedal kopling ya ringan, karena dia sudah memakai master ya. Tapi ini berat kayak tidak pakai master kopling. Ini biasanya kotor di minyak koplingnya. Termasuk burung. Engko tak omong sampean. Engko tak omong sampean atau lepas. Termasuk di bagian mesin ini yang cukup vital adalah di power steering ya. Jadi power steering kalau tadi saya cek di setirnya tidak berat, cuman kita lihat adalah di bagian instalasinya. Ini cukup kering ya. Ini memang ada rembesan. Nah ini usahakan jangan sampai ada rembesan semacam ini.
Power steering ini adalah cukup lumayan. Nah, ini adalah untuk setelannya ya. Setelannya dia ada rembesan. Ini biasanya cuman kurang kenceng aja untuk bautnya. Tapi memang dia tidak ada bocoran. Kita cek bagian worm bawahnya. Nah, ini worm bawahnya ada rembesan dikit ya. Nah, enggak ada, ding. Itu rembesan dari atas itu. Jadi hanya rembesan dari atas saja. Hanya rembesan dari atas ya. Jadi untuk worm bawahnya aman, hanya rembesan dari atas ini. Ini minyaknya, sorry, ini olinya sudah minta ganti kayaknya. Olinya sudah agak hitam, minta ganti. Kita lihat tank pakemnya juga. Nah, jadi kita cek ya. Ini biasanya ada rembesan, tapi ini sudah berhenti. Jadi jangan sampai ada rembesan di sini tank pakem. Termasuk adalah di kopling tadi yang bermasalah ya. Ini sudah hitam sekali. Wajar tadi keras ya. Ini udah positif, ini harus dibersihkan. Nah, ini ya. Warnanya sudah hitam. Jadi jangan sampai minyak kopling itu warnanya hitam semacam ini. Itu nanti akan cepat merusak seal. Pantesan tadi berat untuk di koplingnya. Ini, nah ini ya. Jadi PR-nya tadi kita harus kuras itu minyak kopling, tidak mahal sih. Terus di power steering adalah di worm atas ini ya. Ini masih bagus oli silikonnya. Ini masih lumayan bagus. Termasuk di pompa ya. Jadi mesin itu pompa, kita lihat gampang ngecek pompa fungsi atau tidak. Kita tekan semacam ini, dia semakin keras sampai tidak bisa kita tekan, berarti pompanya ini bagus. Karena Panther ini salah satu masalahnya juga di pompa sini. Ini memang tidak mahal, cuman begitu ada masalah kalau kita tidak ganti yang ori, kadang-kadang bikin kita jengkel. Mobil gampang masuk angin. Ini masih aslinya pompa, masih bagus ya. Kalau tadi di mesin sih masih enak, tarikan masih enak, masih lumayan lah. Jadi mungkin PR-nya memang banyak di instalasi tadi, dan memang ini sudah tidak begitu ori lagi untuk di interiornya. Terus kita cek adalah lampu fog lamp. Termasuk adalah untuk di pengaturan mirror. Nah, ini sudah bermasalah ya. Ini tombolnya hilang. Nah, ini juga memang nggak mahal, cuman itu tadi kalau dikumpulkan lama-lama jadi banyak. Sekarang kita cek adalah untuk di fog lamp-nya. Ini hidup untuk tombolnya. Kita lihat adalah di bagian fog lamp depannya. Nah, ini ya, fog lamp sana hidup, cuman sini semuanya mati. Nah, ini berarti ada masalah untuk di kabelnya, atau mungkin masalah di lampunya. Tuh, jadi ini cukup agak banyak PR ya, agak banyak PR. Nah, setelah kira-kira kita cek semuanya, yang berikutnya kita buat yaitu jalan. Sambil kita lihat ini ya, ini fungsi atau tidak. Nah, ini RPM tidak berfungsi. Suhu panas juga tidak berfungsi kayaknya. Terus solar juga tidak berfungsi. Jadi ini ada masalah untuk kayaknya di instalasi kabelnya. Coba kita masukkan gigi mundur. Nah, ini kita buat jalan. Untuk jalan enak ya, jadi dia tidak ada grek. Gigi maju juga enak, jadi dia tidak ada suara grek. Nah, tapi yang lebih bagus lagi, usahakan kita buat jalan tuh ya sekitar 1 kilo 2 kilo. Kita bisa merasakan adalah untuk di kaki-kakinya. Jadi jangan banyak bergelodakan. Walaupun memang di kaki-kaki itu biayanya tidak mahal, cuman itu tadi kalau dikumpulkan lama-lama juga akan banyak. Jadi kita cek semacam itu ya. Ini PR-nya di bagian kabel. Terus kayaknya sih hanya kebanyakan di bagian kabel. Terus memang ini interiornya kurang orsinil. Cuman nanti tinggal harganya berapa. Nah, itu harga ya nanti yang akan kita compare kira-kira untuk perbaikan itu sesuai atau tidak. Saya rasa itu aja tipnya bagi rekan-rekan sekalian yang pengen membeli Panther LS tahun 2000, 2001 sampai dengan 2002.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.